Indonesia ya. Dan saya hari ini akan memimpin kegiatan kita hari ini. Sebelumnya kita mulai bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan nyaman mengikuti kegiatan ini. Nah, tujuan kegiatan kita hari ini adalah membantu teman-teman mengenali kebiasaan yang ingin diperbaiki dan bersama-sama mencari cara agar kebiasaan tersebut bisa berubah menjadi lebih baik. Nah, sebelum mulai kegiatan ada beberapa aturan yang perlu kita sepakati bersama. Pertama, apa yang dibahas dalam kelompok ini bersifat rahasia ya. Kedua, kita saling menghargai saat teman berbicara. Nah, ketiga, tidak memotong pembicaraan teman. Dan yang terakhir, semua anggota diharapkan aktif berpartisipasi. Apakah teman-teman setuju? Setuju. Oke, baik. Sekarang silakan teman-teman bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari kanan ya. Nama saya Amalia Maulida, bisa dipanggil Alma. Perkenalkan, nama saya Sofia Adinda Mubazar, bisa dipanggil Sofia. Kenalkan, nama saya Sabrina Fakansa, bisa dipanggil Sabrina. Kenalkan, nama saya Sofia Adinda, bisa dipanggil Ina. Kenalkan, nama saya Nadira Nadia, bisa dipanggil Ina. Perkenalkan, nama saya Rita Fauzia Rahmani, bisa dipanggil Rita. Oke, terima kasih. Sekarang silakan teman-teman bisa menyampaikan kebiasaan yang ingin diperbaiki. Dimulai dari kanan dulu ya. Saya ingin mengurangi kebiasaan menunda mengerjakan tugas. Oke, selanjutnya. Saya ingin lebih disiplin dalam belajar sendiri. Kalau saya ingin mengurangi kebiasaan bermeditasi saat belajar. Oke, Kalau saya ingin mengurangi rasa malas saya yang sangat tinggi. Kalau saya itu ingin sangat produktif agar lebih baik. oke. Terima kasih sudah berbagi. Setiap orang tentu memiliki kebiasaan yang ingin diperbaiki dan itu hal yang wajar. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu masalah seperti bahan diskusi bersama. Setelah menyampaikan hal yang ingin diubah, bagaimana perasaan teman-teman? Saya merasa lega karena bisa menyampaikan apa yang saya rasakan, Bu. Saya juga merasa lebih nyaman. Oke. Saya jadi tahu kalau ternyata teman-teman juga punya kesulitan masing-masing. Oh, betul sekali. Jadi tidak perlu merasa sendirian ya. Kita ada di sini untuk saling mendukung dan membantu satu sama lain. Saya berharap teman-teman bisa aktif memberikan tanggapan atau masukan ketika ada teman yang sedang berbagi cerita. Baik, Bu. Baik, kita akan membahas masalah yang disampaikan Mbak Sabrina ya. Tadi Mbak Sabrina mengatakan sering bermain HP saat belajar. Bisa diceritakan lebih spesifik? Kalau saya itu merasa sulit fokus saat belajar ya karena keseringan buka HP. Biasanya juga Biasanya kapan kamu mulai membuka HP saat belajar? biasanya saat ada notifikasi masuk atau teman-teman yang kirim pesan ke saya. Ketika membuka HP, apa yang biasanya terjadi? Saya awalnya pengen melihat pesan sebentar, tapi akhirnya malah buka media sosial atau dan lain, jadi lupa waktu. Lalu bagaimana dampaknya terhadap kegiatan belajar? Pastinya belajar saya jadi tertunda dan kadang tugas tidak diselesaikan tepat waktu. Perasaanmu saat itu bagaimana? Masih saya menyesal ibu, soalnya saya jadi banyak waktu yang belum hal yang Apakah teman-teman di sini juga mengalami hal yang sama? Saya pernah dulu awalnya cuma membuka HP sebentar, tapi akhirnya malah menonton video dan lupa belajar. Nah, saya juga pernah tuh. Kadang tuh niatnya tuh nyari apa namanya mata kuliah gitu. Nah, tapi ternyata malah buka media sosial kayak contohnya TikTok. Saya juga sering itu habis kalau ada dari dekat saya malah main HP. Jadi menurut teman-teman apa dampak yang bisa muncul jika kebiasaan itu terus berlanjut? Tugas waktu belajar jadi berkurang. Materi yang dipelajari juga jadi kurang Bagaimana menurut Mbak Sabrina? Apakah dampak-dampak itu juga kamu rasakan?
menentukan waktu khusus untuk menggunakan HP. Nah, bagaimana menurut Mbak Sabrina? Jadi saya akan mencoba mematikan notifikasi dan menyimpan HP di tas di atas saat belajar. Oke, apakah menurut Mbak Sabrina itu bisa dilakukan setiap hari? Insya Allah pasti bisa Bu. Oke, bagus ya. Kira-kira target yang ingin kamu lakukan selama 1 minggu ke depan apa? Saya akan belajar selama 1 jam tanpa membuka media sosial. Oh, bagus sekali ya. Kalau target itu berhasil dilakukan, apa yang akan kamu berikan sebagai penghargaan untuk diri Mbak Sabrina? Saya akan memberi waktu bermain HP selama 15 menit setelah belajar. Oke, itu hal yang baik. Itu bisa menjadi motivasi untuk mempertahankan kebiasaan yang lebih baik. Apakah teman-teman di sini yang mendukung Mbak Sabrina? Iya, Bu. Oke, terima kasih. Dukungan dari teman-teman juga sangat penting dalam proses perubahan perilaku. Sudah tidak terasa kegiatan kita sudah sampai di penghujung acara ya, penghujung kegiatan. Hari ini kita sudah berbagi pengalaman. Nah, memahami dampak dari suatu kebiasaan dan mencari cara untuk mengubah menjadi yang lebih baik. Sebelum saya tutup, saya ingin mendengarkan komitmen dari masing-masing anggota di sini. Saya akan mulai mengerjakan tugas lebih awal Bu. Oke, Mbak Nadira. Kalau saya sih hanya mengatur waktu jadwal. Sophia. Lebih aktif di kelas. Kalau saya pengen matikan notifikasi saat belajar dan kalau bisa belajar 1 jam tanpa membuka media sosial. Kalau saya akan membuat target belajar harian. Kalau saya akan membuat target belajar harian. Kalau saya akan tidur lebih awal. Oke, bagus sekali. Saya senang karena teman-teman sudah memiliki langkah yang jelas untuk dilakukan. Semoga komitmen yang sudah dibuat dapat dijalankan dengan baik. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman dalam sesi konseling kelompok ini. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya ya.